Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, perkenalkan Ibu, namanya Ibu Lilis Malis Rahayu, pengampu Wakasek Kurikulum, di mana pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengenalan kurikulum 2013. Siap ya anak-anak, mohon perhatiannya semua untuk menyimak materi ini. Kurikulum 2013 merupakan satuan kurikulum yang berlaku oleh Satuan Pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 ini mencakup 4 aspek penilaian, di antaranya aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Jadi dalam hal ini anak-anak berhak mendapatkan materi ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu guru per mata pelajaran ya. Aspek pengetahuan jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% karakter. Jadi anak-anak sekalian tidak cukup hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu guru, kemudian dia tahu, dia pintar, tetapi dia tidak mendapatkan karakter yang baik, yang ahsan, itu percuma ya. Jadi anak-anakku sekalian, selain mendapatkan ilmu nilai yang bagus, juga memiliki karakter dan perilaku yang baik ya. Bagaimana karakter tersebut penilaiannya sampai melebihi dari pengetahuan? Jadi dalam hal ini, ketika anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu guru, saat nanti penyampaian materinya, anak-anak harus senantiasa memiliki adab dan karakter yang baik. Bagaimana sikap kalian dalam bertanya misalkan ya, atau sikap kalian saat bicara kepada Bapak Ibu guru, orang yang lebih tua seperti itu penilaian juga ya. Jadi dalam hal ini anak-anakku sekalian, tidak cukup anak yang punya nilai 100 tetapi karakternya ya harus seimbang, bahkan karakter itu melebihi dari pengetahuan gitu. Yang selanjutnya, yang kedua, aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merajuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan pelaksanaan proyek, membuat teks, kemudian menjawab soal lisan ya. Jadi tidak cukup hanya pengetahuan saja, nanti ada keterampilan. Nah, Ibu akan sampaikan nanti setelah aspek sikap dan perilaku, bagaimana kurikulum yang berlaku di Alida ya, dan program-programnya. Yang terakhir yaitu aspek sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam membuat sebuah lembaran nilai dan diambil dari masing-masing siswa. Jadi nanti anak-anak sekalian menilai diri kita sendiri atau menilai teman kita, bagaimana sikap dan perilaku kita di saat pembelajaran berlangsung ya, nanti ada lembarannya. Itu ya, jadi 4 aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Selanjutnya Ibu akan sampaikan program-program yang berlaku atau yang dipakai di SMP Inovatif Alida yang berkaitan dengan kurikulum 2013. Program yang berlaku yang digunakan di SMP Alida ini ada 2, yaitu ada program akademis dan non akademis.
Program akademis itu yang pertama ada program literasi, di mana setiap hari Kamis, insya Allah ya, jadwal sebelumnya itu hari Kamis, anak-anak diberikan tugas untuk membaca sebuah buku sampai selesai, atau misalkan dari rumah sebelumnya, kemudian dipresentasikan ya buku yang kita baca itu. Tidak semua siswa, hanya perwakilan saja tiap kelas tampil untuk mempresentasikan atau meresume hasil bacaannya seperti itu. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan ketika pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, yaitu di kegiatan morning assembly. Jadi sebelum pembelajaran dimulai ada kegiatan morning assembly, diantaranya hari Kamis itu ada jadwal literasi. Yang kedua yaitu program ODNS. Apa itu program ODNS? ODNS itu kepanjangan dari One Day No Screen. Berhubung sekarang sedang daring, jadi pembelajarannya itu semua siswa menggunakan layar ya. Dan ada satu program di mana siswa tidak diperkenankan melihat layar. Ada satu kegiatan yang disebut sebagai ODNS tadi, One Day No Screen. Apa saja tugasnya? Tugasnya diganti dengan tugas keterampilan yang Ibu tadi sampaikan. Membuat proyek, produk, kemudian teks secara lisan gitu ya. Nanti akan di-share dan dikumpulkan tugas tersebut kepada Bapak Ibunya sesuai jadwalnya seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak bisa melihat tugas tersebut satu hari sebelumnya, di mana satu hari tersebut anak-anak mengumpulkan bahan, dan ketika jadwal ODNS digunakan untuk melakukan atau membuat tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan yang tadi disampaikan ya. Misalkan yang sudah berlaku kemarin, nanti di-share mungkin ya foto-fotonya oleh panitia. Ada kegiatan memasak misalkan ya, kemudian membuat rumah daerah misalkan dari bahan-bahan yang sesuai dengan kemampuan siswa ya, tentunya bukan rumah sebenarnya, hanya miniaturnya dari batang es krim atau apa seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah itu ada juga program yang ketiga, yaitu program PHBI atau perayaan Hari Besar Islam. Jadi itu bisa juga dipakai dengan kegiatan-kegiatan keislaman, Islam Miraj, misalkan kalau lewat Zoom ini bisa cerdas cermat, kemudian lomba-lomba yang berkaitan dengan bakat dan minat siswa seperti itu ya. Kemudian ada juga program lainnya yang mendukung kegiatan non akademis ya. Yang termasuk non akademis itu tadi PHB itu masuk non akademis ya. Kalau dulu ada 4 Day for Change, itu 4 hari untuk perubahan gitu ya. Insya Allah nanti akan diberlakukan lagi. Begitu, itu program-program yang berkaitan dengan kegiatan yang berlaku di SMP Inovatif Al-Hidra. Anak-anak sekalian, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.